Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, innal muslimina wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-henti lisan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa dicurahkan rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita diberikan kemudahan untuk bisa kembali mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengawali dengan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik bagi kehidupan kita, memberikan pengaruh kepada sisa hari yang kita lewati. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan selawat kepadanya, membuktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian harapan besar kita adalah di mana kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-158, yaitu tentang ma dalilul ihsan minal kitabi was sunnah. Apa dalil tentang ihsan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam agama kita yang mulia ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Al-Islam, yang mencerminkan tentang amal al-zawahir, amal badan kita. Yang kedua adalah Al-Iman, yaitu mencerminan atau cerminan dari amal hati kita. Dan yang ketiga adalah Al-Ihsan, merupakan a'lal maratib, tingkatan yang paling tertinggi di mana seseorang bisa al-itqan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini pembahasan kita tentang ihsan. Sebagai jawaban, muallif kitab menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah, wa ahsinu, ya, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat lain Allah juga mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat baik. Di sini Allah sebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamai orang-orang yang bertakwa, mencintai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal perbuatan mereka yang baik tersebut. Kemudian Allah juga mengatakan,
wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang menyerahkan wajah mereka kepada Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhsin, dialah orang yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada agama yang kuat, atau kepada tali yang kuat. Allah juga katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik ada al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, para ulama mengatakan an-nazar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah surga. Allah sediakan bagi mereka, wa ziyadah, sebagian para ulama mengatakan yaitu an-nazar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala di hari kiamat kelak. Di antara kenikmatan yang Allah sediakan, Allah izinkan untuk melihat wajahnya, dan itu adalah kesempurnaan nikmat surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah juga katakan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang al-ihsan, ya, wa basyiril muhsinin. Allah juga katakan bahwa wabil walidaini ihsana, dan seterusnya. Ayat-ayat ini ada ayat yang semisal yang menunjukkan betapa Allah mewajibkan, menetapkan al-ihsan dalam segala urusan, wabil khusus dalam urusan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengatakan, ya, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan al-ihsan atas segala sesuatu. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita, siapapun, untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu, wabil khusus tentunya dalam urusan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang ke-159, ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam urusan ibadah kita? Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan makna ihsan itu di dalam hadis Jibril alaihi salam yang panjang tentang ma huwal Islam, ma huwal iman, dan ma huwal ihsan. Maka di situ, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya ma huwal ihsan, ya, lama qala lahu Jibril fa akhbirni anil ihsan, maka dia mengatakan beritahu saya tentang ihsan. Maka kemudian Jibril mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah puncak daripada ihsan, di mana, ya, engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla. Ya, di dalam ibadah kita kepada Allah, kita seolah-olah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in lam takun tarah, andai pun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka sungguhnya dia, Allah azza wa jalla, melihat kamu. Ini adalah ihsan. Kita hadirkan di dalam ibadah kita, di dalam ketaatan kita, di dalam segala, ya, amal yang kita lakukan, kita merasakan dan kita menghadirkan muraqabatullah. Allah melihat kita. Allah melihat kita. Adapun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, di dalam makna ihsan tersebut, ya, ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling tertinggi adalah ibadatullah ka'annaka tarah. Ini tingkatan ihsan yang paling tertinggi, di mana seseorang menyembah Allah, dia merasakan bahwa dia melihat Allah azza wa jalla. Wa hadha maqam al-musyahadah. Ini disebut dengan maqam al-musyahadah, di mana seseorang hamba beribadah kepada Allah, bahwa dia merasakan di hatinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang melihatnya, di mana hatinya memancarkan iman, cahaya iman, dan melihat
bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang terhalang bagi Allah Azza wa Jalla, bahwa seakan-akan melihat Allah langsung. Itulah ya tingkatan yang paling tertinggi dan makam ihsan yang paling tertinggi. Yang kedua adalah maqam al-muraqabah, di mana seorang hamba menghadirkan ya perasaan, menghadirkan sebuah keyakinan bahwa Allah tabaraka wa taala melihatnya, ya, melihat dekat kepadanya. Apabila seorang hamba menghadirkan perasaan ini dalam setiap amalnya, maka dia akan ikhlas dalam segala sesuatu. Kalau tadi tingkatan pertama adalah musyahadah, betul-betul melihat ya secara al-ayan ya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan muraqabah, bahwa dia merasakan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat dan mengetahui apa yang telah dilakukan olehnya, kemudian dia mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, usahakan hadirkan itu dalam hati kita, karena itu akan membuat ya diri kita akan ikhlas melakukan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Maka inilah dua tingkatan di dalam ihsan, di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, di mana seorang hamba merasakan ya hadirnya Allah tabaraka wa taala dalam setiap amal yang dilakukan. Yang kedua adalah di mana dia seakan-akan melihat Allah tabaraka wa taala atas ibadah yang dia lakukan tersebut. Maka ketika seorang mukmin menghadirkan ihsan ini, maka tidak ada satupun dari amal ini kecuali dia lakukan dan kecuali dia ikhlaskan dirinya di dalam beramal tersebut, karena dia merasakan tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada waktu kecuali Allah tabaraka wa taala melihatnya. Wa tafawatu ahlu hadzainil maqamaini bihasbi nufuzil basair, dan orang-orang berbeda-beda di dalam mendapatkan tingkatan ini berdasarkan ya basirah, pandangan hati yang ada pada setiap manusia. Ya, ada orang yang merasa tidak diawasi Allah sehingga dia sangat mudah melakukan maksiat. Ada orang yang merasa tidak ada pengawasan itu sehingga dia dengan mudah mengingkari janji, kemudian dengan mudah dia melakukan sesuatu yang haram, dengan mudah dirinya walaupun dalam keadaan sendiri, ya, apalagi dalam keadaan sendiri dia lebih mudah lagi untuk melakukan dosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak adanya basirah yang merasakan ihsan di dalam segala urusan. Maka dengan ihsan yang kita miliki, yang kita pahami di dalam agama kita, maka sungguh kita akan sangat terjaga, sangat terpelihara dari segala keburukan, kemungkaran, kemaksiatan dan segala sesuatu yang Allah larang dalam agama kita. Karena buah daripada ihsan itu, kita akan ya menahan diri kita pada sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah dua pembahasan kita pagi ini tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara ya tentang ihsan serta makna ihsan di dalam ibadah tersebut, yaitu seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadirkan ihsan itu dalam diri kita, untuk senantiasa menghadirkan perasaan itu, muraqabatullah dalam segala akhlak dan segala muamalah dan perilaku kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala bimbing kita bersama di dalam melakukan kebaikan dan di dalam menjalankan syariatnya dan serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada
ya ma huwa diddul iman, lawan daripada iman itu sendiri apa, dan kemudian apa saja yang menjadi ya akan mengeluarkan seseorang dari iman tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan kita dari segala kesesatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.